Hasim Al-Awsam ini adalah asli Al-Awsam itu yang hidup, yang saliwang, yang tidak mendengar. Ceritanya ada tamu perempuan, lalu dua perempuan itu salah satunya keluar angin, gitu. Lalu kemudian dia pura-pura apa? Pura-pura muda, sehingga dikenal dengan Halim Al-Awsam. Dan selama hidupnya jadi seperti orang muda demi melindungi rasa malu yang dirasakan oleh perempuan yang jadi tamu tadi. Annahu qala, sesungguhnya Hatim Al-Awsam berkata, manidda'a arba'atan, barang siapa mengaku arba'atan, 4 hal, minas sifati, dari beberapa sifat, bila arba'atin, dengan tanpa adanya bukti 4 hal yang lain, minal adillati, dari beberapa bukti, pada Allah mukadibatun, maka pengakuannya dusta. Wala tuqbal kama qala ba'du min bahril haqiq, kita sampai menjadi contoh, menjadi apa, satu qudwah. Itu yang disebut dengan personality branding, ya, sampai menjadi merek dirinya. Jadi sesuatu yang ditekuni menjadi merek dirinya. Nah, itu namanya orang yang sukses itu begitu, sampai kepada nilai merek dan nilai pakar. Apa saja, satu saja yang gue tekuni, nggak usah semuanya. Kalau misalnya mau hafalan Quran, jadilah penghafal Quran yang betul-betul pokok, kuat, kikok, berikut tajwidnya dan berikut lancarnya, sehingga itu menjadi merek, ya, menjadi panutan, menjadi contoh. Itu loh, kayak itu kalau hafalan Qurannya lancar ya. Nah, kalau sampai seperti itu pasti akan mendatangkan dunia. Walaupun kalian tidak berharap dunia pasti datang. Tapi kalau setengah matang, ya akan level kalau setengah matang. Kecuali telur aja yang enak setengah matang. Kalau yang lain setengah matang dimakan sate terus. Kalau beras juga, kalau nggak dimakan apa lagi, hanya dikasihkan ayam. Tidak layak untuk dimakan. Baik, kita lanjut. Manidda'a, barang siapa mengaku hubballahi, cinta kepada Allah, walam yantahi, dan tidak menghentikan an maharimillah, dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, fada'wahu kadhibun, maka pengakuannya itu dusta. Lijur'atihi, karena beraninya dia, ala qurbi imahi ta'ala, mendekati pagar Allah Subhanahu wa ta'ala, pagar yang dibuat oleh pada Allah. Jadi Allah itu sengaja membuat satu aturan agar supaya kita dilanggar oleh manusia. Ada pembatas. Ini haram. Nah, yang namanya haram itu adalah yang pembatas, batasan. Wa man idda'a, barang siapa idda'a, mengaku hubbal nabi, cinta kepada nabi. Ya, ada juga kelompok salawat majlis namanya hubbul nabi. Ada juga hubbul rasul. Wa kariha, dan ia tidak suka al-fuqara, kepada orang-orang fakir, wal masakini, dan masakini, orang miskin maksudnya. Masakini itu jamak tahsil dari, ya, atas,
dari miskin. Fada'wahu kadhibun, maka pengakuannya dusta. Siapa orang yang mengaku dirinya cinta kepada Nabi tapi tidak suka kepada orang yang fakir, ya, temannya tidak punya handphone, dilonong, tinggal zaman lo, itu berarti tak cinta kepada Nabi. Atau temannya lagi tidak punya duit, mau beli es gitu, nggak diberikan, malah dibully, ya kan? Ya salah lo, jadi kenapa jadi orang miskin? Kayak gua dong, bang kaya. Sudah aja, sudah empati tidak punya, makanya makanya berjuang dong. Jadilah orang yang padahal miskin. Miskin itu nggak bisa diberantas dari dunia ini. Wajib ada orang itu fakir dan miskin. Kalau tidak ada itu, ya dunia tidak akan berjalan dengan lama. Dan tukang tempel ban susah, ya kan? Dan tukang laundry itu susah. Kenapa buka laundry? Ya karena miskin, karena nggak punya apa-apa. Buka laundry. Yang paling mudah nggak pakai modal, yang modal mesin cuci lah paling tidak. Karena tidak punya kan. Jadi buka tukang parkir nggak ada, apa-apa nggak ada semua ya. Orang-orang kecil jualan tetap nggak ada semua, kaya semua kaya. Artinya sesungguhnya memberantas kemiskinan itu tidak mungkin. Kalau mengurangi angka kemiskinan bisa. Dan itu bukan kewajiban kita. Kalau saya ikut mikir, biasa aja. Yang mikir siapa? Pemerintah, presiden. Dan menteri-menterinya. Dan orang-orang yang ada di sekitarnya, wali kota, ya gubernur, dan para perangkat-perangkat itu. Lama masuk surganya, susah wali kota masuk surga. Lama, maksudnya lama, karena harus ada yang dihitung dulu. Kemudian wa manidda hubbal jannati, barang siapa mengaku dirinya suka atau cinta kepada surga. Siapa yang nggak ingin surga? Semua orang ingin surga. Tetapi walam yatasaddaq, tapi tidak pernah bersedekah. Bima tayassara lahu, terhadap sesuatu yang Allah mudahkan baginya. Tayassara, yang Allah mudahkan lahu padanya. Fada'wahu kadhiban, maka pengakuannya juga ingin surga kok pelit minta ampun, ya kan? Kalau sedang makan, aku makan ya, kamu gak usah kesini ya. Kalau lagi sama teman bertiga di warung, anu ya bayar masing-masing ya. Atau beralasan, maaf ya aku mau ke kamar mandi, lama kali khawatir disuruh bayar. Nah kalau tidak mau bayarin ya jangan ngajak. Kalau berani ngajak ya bayar. Aku ngajak tapi aku nggak bayarin loh. Ada yang begitu. Wa manidda'a, dan barang siapa mengaku khaufan nar, takut kepada neraka, walam yantai, dan tidak berhenti anid dzunubi, dari melakukan dosa, fata'wahu kadzibun, maka pengakuannya dusta. Ya berarti sukses berarti ya dipaksa sampai kita terbiasa kepada menahan diri untuk tidak melakukan yang dilarang oleh qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Hujibat, dikelilingi, an-naru, neraka, bisyahawati, dengan segala keinginan-keinginan nafsu, wa hujibat, dan dikelilingi al-jannatu, surga, bil makarih, dengan sesuatu yang tidak disukai. Subuh suruh bangun surga itu
makari waktunya tidur harus murojaah ya kan, sudah waktunya main harus bantu orang tua, itu al makari. Ada anak panggil orang tuanya nggak semau, weh diem aja, kenapa kamu tidak bersuara ketika kamu dipanggil orang tamu? Nah kalau saya bersuara nanti aku disuruh dulu. Dan itu ngomong kayak gitu biasa. Saya pun bisa begitu ya. Karena tidak mengerti bagaimana posisi anak terhadap orang tua. Dan itu kan akan sangat besar kalau dia tidak belajar. Akan sangat besar begitu. Jadi orang sukses jadi sombong dia. Pas satu SMP ya panggil, Fatih, diam aja. Teh, diam aja. Contoh, hanya contoh aja. Akhirnya datangi ibunya. Kenapa kamu? Pada suaranya panggil. Itu kalau bersuara disuruh dulu. Itu namanya tidak benar, sikap yang tidak benar. Masuk dalam kategori hukukul walidain, beralih kepada orang tua dosa besar. Kemudian lanjut. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah wa hadza min jawabi kalim sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kumpulan dari kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak misyahawati, di dalam tercelanya keinginan. Makanya kadang menahan keinginan itu jangan diungkar-ungkar. Keinginan itu namanya syahwat. Kalau keperluan ya keperluan dengan keinginan itu sangat berbeda. Kalau kamu punya HP tapi tidak makan, atau makan tapi kamu punya HP, kalau misalnya kamu kelaparan dan kamu tidak ada yang ngasih makan, kamu punya HP, kamu jual nggak HP? Kan? Jadi jual. Karena itu urusan dengan nyawa, dengan nafas kita. Ya berarti dijual lah HP-nya. Artinya aslinya lebih penting makan daripada HP. Ya kalau begitu yang penting makan walaupun nggak punya kan gitu aja. Oh, nggak punya HP masih bisa hidup nggak? Masih bisa. Terus kalau nggak punya nasi nggak bisa hidup. Apalagi kalau punya nasi nggak punya air, minumnya nggak ada, ya saya mati keselak. Ya orang nggak punya HP masih bisa hidup, ya kan? Nggak punya baju bagus masih bisa hidup. Itu artinya kita syukuri dulu yang sudah dikasih oleh Allah. Insya Allah bersyukur, Allah akan kasih selanjutnya. Wa fil haddi ala ta'ati, dan bersemangat di dalam taat. Fakanahu sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusilu ila jannati, tidak akan sampai kepada surga seseorang illa bil masyaqqati, kecuali melakukan sesuatu yang sulit. Bangun subuh sulit apa gampang? Sulit. Murojaah sulit apa gampang? Sulit. Gampang kalau sudah terbiasa
terbiasa. Nambah hafalan sudah Pak Ambang? Boleh. Main game nih? Gampang. Gampang lah main game. Nambah hafalan? Susah. Salat berjamaah? Susah. Makanya susah-susah itu menyebabkan seseorang sampai ke surga. Harus dihitung berapa kali sampai jam 6 baru bangun. Itu harus dihitung dong. Kemudian minta maaf kepada Allah. Wala ilan nari, dan tidaklah sampai ke neraka illa bita'adis syahwat, dengan nuruti keinginan-keinginan. Faman kharaqal hijab dakhala, maka barang siapa telah merobek hijab, ya maksudnya hijab itu adalah dinding tadi, maka ia akan masuk. Jadi kita ini seperti orang yang mempunyai satu kekuatan benteng, tapi kalau robek itu, maka itu akan mempunyai kesulitan untuk menutup. Tetapi bukan tidak mungkin untuk dihilangkan, tetap bisa dilambal. Karena itu kalau di dalam Al-Quran itu wa man khawfa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa takut kepada kedudukan Tuhan dan menahan diri, ya, mirip kata-katanya antara menahan dengan bahasa Indonesia, ya. Padahal itu bahasa Arab, dari kata nahar, ya. Menahan nafsa, dan menahan nafsu, menahan keinginan, anil hawa, nafsunya ditahan untuk tidak hawa. Hawa itu keinginan-keinginan. Final dan tanda yang ma'wa. Baik, mintalah pertolongan kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk melakukan kebaikan dan tidak ada kekuatan untuk menghindar dari segala keburukan kecuali atas pertolongan Allah.